Shalom mem, selamat siang. Di sini saya akan menyelesaikan tugas ujian praktik agama saya, yaitu mewawancarai pendeta atau anggota gereja yang ada di gereja saya. Sebelum itu saya akan memperkenalkan narasumber yang akan saya wawancarai. Narasumber yang akan saya wawancarai ialah Pendeta Daniel Tambunan. Beliau lahir di Lagu Boti 20 Juni 1991 dan menempuh sekolah teologi dari tahun 2009 sampai tahun 2014. Saat ini saya sedang bersama Amang Pendeta Daniel Tambunan selaku pendeta fungsional di HKBP Raja Wali. Selamat siang, Mang. Ya. Sebelumnya, Mang, saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Erwin Douglas Manjunta. Di sini saya akan mewawancarai Amang untuk mengerjakan ujian tugas praktek agama saya. Sebelumnya, Mang, saya ingin mengatakan bahwa sudah hampir 2 tahun negara Indonesia ini dilanda wabah COVID-19. Karena dampak dari wabah ini, kegiatan kita menjadi banyak dibatasi, mulai dari kegiatan pekerjaan, liburan, dan kegiatan yang lain-lainnya. Terutama dalam kegiatan kita beribadah. Yang ingin saya tanyakan, Amang, yang pertama, bagaimana pelaksanaan ibadah di Gereja HKBP Raja Wali? Oke, jadi COVID ini kita rasakan mulai tahun 2020 ya. 2020 saya mengingat mulai dari bulan-bulan 3, di mana pada saat itu wabah COVID sudah masuk ke Indonesia, sehingga pemerintah melakukan aturan untuk mengatur jarak, untuk mencuci tangan, memakai masker dan lain sebagainya untuk menghindari atau menghambat penyebaran dari COVID-19. Termasuk gereja terkena dampak dari COVID ini, dan pada saat itu pelaksanaan ibadah di awal-awal COVID itu gereja kita mengadakan ibadah di rumah masing-masing. Di mana gereja memfasilitasi dengan cara merekam ibadah dan mengirim acara ke warga jemaat masing-masing. Jadi pelaksanaan ibadah pada saat itu lebih dominan dengan melakukan ibadah online, tetapi tidak live, hanya saja sudah terlebih dahulu direkam. Karena pada saat itu gereja belum ada persiapan apa-apa untuk menghadapi COVID ini, sehingga gereja mengalami keterbatasan baik itu di alat media, teknologi dan lain sebagainya. Jadi pada intinya pelaksanaan ibadah di masa-masa COVID dari tahun 2020 itu dilakukan di rumah. Tetapi saat ini di tahun 2021 COVID sudah mulai menurun, sehingga dilakukan ibadah dapat saya katakan seperti semi virtual. Ibadah secara tatap muka dilakukan di gereja, tetapi juga secara online dilakukan di rumah masing-masing. Jadi jemaat yang tidak dapat hadir seperti yang lanjut usia, yang mengalami sakit penyakit, itu dianjurkan untuk ibadah di rumah, dan gereja menyediakan tata ibadahnya supaya jemaat dapat mengikuti ibadah itu, dan jemaat dapat beribadah pada hari Minggu meskipun tidak di gereja. Itu pelaksanaan ibadah kita di masa COVID. Baik, Mang. Pertanyaan selanjutnya, Mang, tantangan apa saja yang dialami gereja pada saat ini? Ya, tentu untuk tantangan gereja untuk pada zaman saat ini berhubungan dengan teknologi yang semakin berkembang. Masa COVID-19 itu gereja dipaksa untuk menguasai teknologi, alat media teknologi. Gereja harus menguasai itu. Pemakaian kamera, pemakaian media sosial, baik itu Facebook, baik itu YouTube atau lain sebagainya. Nah, jadi gereja harus mampu menguasai teknologi ini. Mengapa? Karena jemaat dominan sudah menguasai teknologi. Nah, oleh karena itu, bagaimanakah gereja hadir di tengah-tengah perkembangan zaman ini sebagai wadah untuk jemaat, supaya jemaat itu tidak
terbawa arus dari perkembangan zaman, tetapi gereja juga ikut dalam rangka untuk pertumbuhan iman jemaat. Oleh karena itu, tantangan terbesar gereja pada saat ini adalah perkembangan ilmu, pengetahuan dan teknologi, di mana gereja juga harus mampu untuk menguasai itu. Gereja juga harus mampu untuk memakai teknologi itu sebagai sarana untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik Amang, pertanyaan yang terakhir Amang, apa usaha yang dilakukan gereja untuk meningkatkan pelayanan dan pertumbuhan iman jemaat pada masa COVID-19 saat ini? Ya, tentu yang dilakukan oleh gereja mulai dari menguasai teknologi itu sendiri. Karena apa? Karena udah itu tuntutan sekarang. Sehingga kami para pendeta juga diwajibkan mampu untuk menguasai itu, karena lewat media sosial kami harus berkhotbah kepada jemaat-jemaat yang tidak dapat hadir ke rumah ibadah. Nah, oleh karena itu salah satu usaha yang kami lakukan untuk meningkatkan pelayanan gereja, di mana pelayanan IT, pelayanan teknologi itu semakin dikembangkan. Nah, oleh karena itu untuk mencapai pelayanan IT ini, maka gereja membina para muda-mudi melakukan pelatihan, baik itu dalam penguasaan teknologi ini. Supaya apa? Supaya teknologi ini tidak hanya dipakai untuk kesenangan duniawi saja oleh muda-mudi, tetapi teknologi ini dipakai juga untuk dalam pelayanan. Nah, oleh karena itu usaha yang sangat-sangat besar dilakukan adalah melakukan pelatihan-pelatihan, pembinaan kepada muda-mudi untuk dalam penguasaan teknologi, dan ini sudah berhasil. Beberapa muda-mudi AKBP Raja Wali sudah aktif dalam pelayanan teknologi. Juga dalam masa-masa Covid ini, kami para hamba Tuhan lebih maksimal lagi dalam melakukan pelayanan kepada jemaat-jemaat yang mengalami beban, mengalami duka cita, di mana kami juga melakukan konseling pastoral, melakukan doa bersama untuk penguatan kepada jemaat yang mengalami dampak dari COVID-19 ini. Dan ada banyak lagi usaha yang dilakukan. Sampai saat ini memang belum maksimal, tetapi gereja tetap berusaha melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Baik Amang, itu saja pertanyaan dari saya Amang. Terima kasih atas waktunya Amang. Oke. Demikianlah hasil wawancara saya. Sekian, terima kasih.